Kapan nikah? Kok nggak nikah-nikah sih? Udah berapa sering kalian dapat pertanyaan kayak gitu? Dari temen, saudara, atau bahkan orang tua? Terutama buat kalian yang usianya udah 20 tahun ke atas nih. Apa yang bakal kalian jawab kalau ditanya kayak gitu? Atau kalian cuma bakal senyum-senyum aja waktu ditanya? Jujur, aku sih bingung ya mau jawab apa. Karena ya memang di usia kita, usia 20-40 tahun, kita udah masuk masa-masa dewasa awal kalau kata dunia psikologi. Yang mana di usia ini selain kita dituntut untuk mulai membentuk karir, kita juga dituntut untuk mulai membentuk komitmen atau hubungan keterikatan yang penting dengan lawan jenis. Salah satunya ya melalui pernikahan. Tapi menurutku gak ada yang salah kalau misal kita menunda pernikahan karena memang belum yakin dengan diri sendiri. Karena memang nikah itu peristiwa yang signifikan dan butuh keputusan yang besar. Kalau kita nikah tanpa ada pertimbangan yang matang, pastinya bakal lebih ribet lagi kan? Apalagi masa dewasa awal itu kan masa peralihan dari remaja. Jadi masih banyak ketidakstabilan yang terjadi di diri kita. Ditambah tuntutan-tuntutan untuk menjadi dewasa itu semakin meningkat. Jadi wajar kalau kita menjadi lebih hati-hati dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum memikirkan pernikahan. Tapi pasti di antara kalian ada yang ragu mau nikah atau enggak. Atau mungkin kalian udah punya keputusan untuk enggak mau nikah. Faktanya, perubahan zaman memang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia tentang keputusan mereka untuk menikah. Ada banyak survei yang dilakuin tentang hal ini. Salah satunya menemukan bahwa selama 4 dekade terakhir, jumlah orang yang enggak nikah di negara barat dan beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, itu meningkat secara konsisten. Selain itu, salah satu survei di Indonesia tahun 2016 dan 2020 menemukan adanya peningkatan jumlah wanita yang belum pernah menikah, terutama pada usia 30 hingga 39 tahun yang mana meningkat sebesar 8,32%. Ada 4 alasan terbesar kenapa seseorang itu enggan untuk menikah. Yang pertama, keinginan mereka untuk hidup secara bebas. Ya karena ketika sudah menikah pasti akan banyak sekali batasan-batasan baru. Kedua, mereka mungkin ingin lebih fokus dengan karir mereka. Ingin menggapai semua cita-cita dan kesuksesannya. Di antara mereka juga ada yang gak mau nikah karena mereka takut akan sebuah konsep pernikahan. Bisa dikatakan mungkin mereka trauma akan sebuah pernikahan. Selain itu, ada juga dari mereka yang merasa gak nemuin sosok yang sempurna untuk mereka. Atau mungkin sosok yang mirip dengan orang tua mereka, makanya mereka merasa tidak ingin untuk menikah. Ya memang sekali lagi aku bilang bahwa semua keputusan itu gak ada yang salah. Setiap orang punya haknya sendiri-sendiri untuk memutuskan mau nikah atau enggak, apapun alasannya. Tapi kalau alasan yang mendasari kalian itu buat gak mau nikah karena dampak negatif dari sebuah peristiwa negatif, seperti trauma akan pernikahan, apakah tidak lebih baik jika kalian memperhatikan dan mengobati trauma itu terlebih dahulu? Baru kemudian kalian memikirkan kembali secara matang apakah kalian akan menikah atau tidak. Karenanya di video kali ini aku ingin bahas terkait dengan trauma masa kecil yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah atau enggak. Trauma yang membuat seseorang enggan untuk menikah itu biasanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang terjadi pada saat kecil. Sebutannya adalah childhood trauma. Tapi mungkin banyak orang dewasa mengatakan bahwa mereka masih sangat muda ketika itu terjadi. Mereka nggak mungkin ingat itu ketika dewasa nanti. Jadi kesannya tidak mungkin seorang anak itu terdampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pernikahan orang tuanya. Nyatanya, trauma masa kecil akan punya dampak negatif yang begitu besar bagi perkembangan mereka, terutama ketika mereka dewasa nantinya. Jadi apa childhood trauma itu? Childhood trauma itu bukan sekedar pengalaman mengecewakan seperti ketika kita dimarahin oleh orang tua saat melakukan kesalahan. Tapi childhood trauma adalah pengalaman berbahaya atau mengancam jiwa yang dialami oleh anak-anak yang menimbulkan rasa takut berlebih, perasaan menyakitkan, atau menyusahkan secara emosional yang biasanya bisa menimbulkan efek mental dan fisik yang bertahan lama.
Lalu pengalaman apa yang dilalui oleh mereka yang gak mau menikah hingga menyebabkan trauma, yakni mereka yang kedua orang tuanya tetap bersama, tapi mereka selalu menyaksikan kedua orang tuanya selalu bertengkar atau bahkan melakukan kekerasan fisik di antaranya. Selain itu, mereka yang menyaksikan kedua orang tuanya bercerai juga dapat menjadi pengalaman trauma tersendiri. Dan terakhir, mereka yang pernah mengalami kekerasan emosional, fisik, dan seksual. Banyak dampak negatif yang terjadi pada mereka, terutama pada emosi dan kehidupan sosial mereka. Mereka menjadi memiliki kecemasan yang tinggi, mudah marah, kurang merasa puas dengan hidup, kurang mampu menjalin hubungan sosial bahkan dengan pertemanan mereka, kurang percaya dengan orang lain terutama dengan lawan jenis, takut untuk membentuk komitmen, dan masih banyak hal lain. Bahkan menurut penelitian, hingga 10 tahun ke depan pasca peristiwa tersebut, mereka akan tetap teringat dengan jelas dan mengalami dampak-dampak negatif tersebut. Dari sebuah survei ditemukan bahwa anak yang berusia 7 hingga 14 tahun adalah anak-anak yang paling terdampak. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut, anak-anak seharusnya mulai belajar bergaul dalam sosial, mulai muncul kemantapan hati untuk menguasai keahlian sosial, dan mulai mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual mereka, dan juga mereka mulai dapat bernalar secara logis. Jadi, pada dasarnya di usia ini, anak-anak itu seharusnya mulai untuk membangun hubungan sosial dan lebih peka terhadap dinamika hubungan dan sosialnya. Mereka perlu membangun ketahanan dan belajar mengenai hubungan yang sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri mereka sendiri. Tapi ketika tugas-tugas ini terganggu, maka akan terganggu pula fungsi perkembangan mereka di masa dewasanya. Lantas, gimana peristiwa tersebut membuat orang enggan untuk menikah? Intinya adalah proses trauma itu terjadi secara kognitif. Ketika anak melihat dan merasakan semua kejadian tersebut, mereka akan menciptakan pemahaman mereka tentang sebuah hubungan. Mereka akan membangun belief system mereka sendiri. Belief system inilah yang menentukan bagaimana hubungan mereka di masa depannya nanti. Dari peristiwa tersebut, mereka juga akan memunculkan perasaan kecemasan yang terus berlanjut mengenai kemungkinan memiliki pernikahan yang tidak bahagia. Kecemasan inilah yang mengganggu kemampuan mereka dalam menjalin sebuah hubungan dengan baik dan gagal membentuk sebuah ikatan romantis yang memuaskan. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang akan memiliki perspektif yang sangat berbeda tentang peristiwa yang sama. Sehingga setiap anak akan memiliki kepercayaan dan dampak yang berbeda untuk masa depan mereka. Kemudian bagaimana ciri-ciri mereka yang gak mau nikah karena sebuah trauma? Yang pertama, mereka sulit untuk menaruh kepercayaan dengan siapa aja bahkan dengan teman-teman mereka. Kemudian yang kedua, mereka terus-menerus merasa tidak aman dengan orang lain. Mereka juga akan merasa harga dirinya rendah, mengalami kecemasan, kualitas hubungan yang buruk, dan merasa sulit untuk mempertahankan sebuah hubungan. Mereka yang punya trauma juga akan selalu merasa, saya nggak baik untukmu, jadi kamu harus cari yang lain dan abaikan aja aku. Dan biasanya mereka yang punya trauma akan memiliki respon yang lebih sering agresif dan meledak-ledak. Ini terjadi karena mereka yang trauma akan merasa tidak aman, merasa tidak dicintai, dan merasa tidak berharga di dalam hubungan itu. Tapi bukan berarti kalian yang mengalami itu semua dan merasa pernah mengalami peristiwa traumatis akan berdiam diri dan berserah saja karena itu semua takdir. Kalian bisa kok membantu diri kalian sendiri. Yang pertama, kalian bisa cari dukungan sosial dengan cara bercerita dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kalian, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung kalian, atau mungkin berbicara dengan orang yang ahli dalam kesehatan mental. Yang kedua, kalian juga harus menjaga fisik kalian tetap sehat, mengatur pola makan, tidur, olahraga, dan juga menghindari penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian kalian juga bisa mencoba mengidentifikasi pola-pola pikir dan perasaan-perasaan negatif di dalam diri kalian. Coba berikan ruang terhadap emosi-emosi kalian, sadari, akui, dan berikan makna. Bisa juga dengan mengutarakan perasaan-perasaan tersebut, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, coba lepaskan semua yang mengganggu di dalam kehidupan kamu. Maafkan apa yang kamu rasa perlu dimaafkan, dan lepaskan dan tidak perlu kamu pikirkan apa yang sangat tidak bisa kamu maafkan. Dan jangan berpikir bahwa semua kejadian itu adalah kesalahanmu.
Dengan semua itu, cobalah untuk mulai menyelaraskan emosi, pikiran, dan pengalaman kalian agar semuanya berjalan dengan harmonis dan kita bisa mulai berpikir akan keputusan untuk menikah atau tidak. Semangat dan salam sehat!